Shalom, selamat petang Sobat Media yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dengan rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kita masih akan kembali menggali kekayaan hikmat dari masa silam yang bersumber dari kitab Amsal, tentunya dari buku Jujur Melangkah yang diterbitkan oleh Tangan Terbuka Media. Ini yang cover hitam adalah cetakan kedua, cetakan yang baru dengan edisi Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Isinya jauh lebih padat dan lebih diperbaiki dari yang sebelumnya ya. Pendeta Yoel sebagai penulis buku ini masih setia menemani kita. Pak Pendeta, hari ini kita akan membahas bersama sebuah tema dari buku Jujur Melangkah di halaman 94. Temanya yaitu kontras yang diinspirasi dari Amsal 12 ayat 5-8. Saya mohon izin akan membuka perbincangan petang hari ini dengan membaca Amsal tersebut. Demikian bacaan firman Tuhan. Rancangan orang benar adalah keadilan, tujuan orang fasik adalah tipu daya. Perkataan orang fasik mengadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan diri mereka. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri kukuh. Sekali lagi kita akan berhadapan dengan sebuah tema yang kontras. Ya, tampak sekali di sini Pak Pendeta, yaitu tentang hitam putih, benar salah, kebaikan dan kejahatan. Nah, yang menarik di bagian pertamanya ini kalau kita membuka diskusi kita tentang rancangan atau cara berpikir atau pola pikir. Dalam ayat 5 disebutkan orang benar memikirkan hal-hal yang baik. Sementara orang fasik memikirkan tipu daya. Berarti perbedaan antara orang benar dan orang fasik bukan pertama-tama dilihat dari tindakan, tapi sudah dimulai dari pikiran berarti ya? Iya, karena segala hal yang kita lakukan pasti dimulai dari pikiran. Kecuali gerak refleks. Ya, kecuali gerak refleks. Gerak refleks itu otot jantung, itu kita nggak usah berpikir, kalau kita akan bernafas gitu kan. Tetapi segala tindakan yang dilakukan manusia pasti awalnya sudah dipikirkan terlebih dahulu. Kadang-kadang perkataan juga begitu, sehingga dan biasanya ketika orang tidak mampu mengontrol dirinya, itulah yang ada di hatinya atau di pikirannya, begitu ya. Itulah yang sebenarnya menampakkan apa yang ada di pikiran dan hatinya Iya, betul. Misalnya tidak bisa mengontrol perkataan ketika murka, ketika mengumpat sesamanya dan sebagainya. Dan itulah yang udah ada di otaknya kan. Ada di otaknya, sudah ada di hatinya, di keluar gitu ya tanpa kontrol gitu ya. Jadi berarti dalam tataran fasik dan benar hari ini, orang benar adalah ibaratnya yang disebut benar dan berhikmat itu adalah orang-orang yang sebenarnya mampu mengontrol pikiran dan hatinya ya, atau menjaga pikiran dan hatinya, atau bagaimana? Sebetulnya kan hati dan pikiran itu kan sesuatu yang bebas ya. Jadi ketika kita bicara begini, bisa saja pikiran kita melayang entah kemana, dan akhirnya kita mengangan-angankan suatu tindakan jahat. Nah, ketika pikiran atau hati udah mulai melayang kemana-mana, maka biasanya hati yang melayang kemana-mana, maka sebetulnya akal budi yang menolong kita untuk mengontrol itu. Dan dikatakan di sini rancangan orang benar adalah keadilan. Jadi orang benar artinya orang yang dibenarkan oleh Tuhan, artinya orang yang pengen hidup menurut kehendak Tuhan, yang di otaknya adalah jangan sampai dia merugikan orang lain. Jangan sampai dia merugikan orang lain. Sedangkan orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, maka di dalam benaknya adalah bagaimana cara dia mendapatkan keuntungan. Dan selalu pola pikirnya seperti itu ya. Apa yang saya dapatkan gitu ya. Sedangkan orang benar selalu berpikir ini benarkah, ini adilkah. Dia nggak mau jadi
jadi mencari keuntungan merugikan, sendiri. mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Kalaupun mencari keuntungan, mungkin yang sebaiknya adalah ya mutualisme ya, Ya, sama-sama tidak merugikan orang lain ya. Tidak merugikan orang lain. Ya, gitu. ya, terima kasih. Nah, yang kedua Pendeta Yoel ini yang menarik juga nih. Kelihatannya Amsal selalu menegaskan dan mengajarkan secara bertingkat. Ya. Yang kedua, perkataan. Perkataan orang fasik mengadang darah. Kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, mematikan. Perkataannya orang fasik mematikan, sementara orang jujur perkataannya menyelamatkan. Agaknya ini juga yang sering kita sepelekan ya. Banyak kita sering bercanda atau tidak sengaja perkataan kita melukai, menyakiti, bahkan bisa membunuh sesama kita ya. Dengan melalui perkataan yang menghancurkan batin atau mematahkan semangat. Bagaimana sebenarnya supaya kita mampu melatih diri agar perkataan kita itu sebenarnya lebih banyak menguatkan, menyemangati dan menghidupkan bagi orang lain. Tidak gampang ya, karena kan ada istilah memang lidah tak bertulang. Jadi dan kadang-kadang semestinya perkataan itu adalah bukan tindakan refleks, tetapi seringkali itu malah menjadi tindakan refleks gitu ya. Tapi itu persoalan di dalam otak sehingga yang munculkan itu, sehingga ketika ada kecenderungan itu, sebetulnya salah satu cara yang paling sederhana adalah bernafas. Ambil nafas untuk memikirkan lagi apakah perkataan itu sungguh-sungguh membangun, menimbang dengan baik. Apakah sekedar membuat kita puas, apakah memang membangun orang lain. Karena kalau tidak membangun orang lain, ya pasti mematikan. Iya kan, dan kata-kata itu kan punya power. Punya power. Mulutmu, harimaumu. Iya, dan punya power misalnya ketika kita mengatakan jelek lu gitu ya, maka sebetulnya kita sedang memberi kuasa dalam kata-kata itu. Dan ketika orang yang mendengar itu menjadi lungkrah, menjadi tak berdaya, patah semangat, betapa berkuasa kata-kata itu gitu kan. Padahal ya itu tadi, hati-hati dengan kata-kata gitu ya. Terlebih kita sebagai orang tua ya. Itu terhadap anak-anak kita. Dasar bodoh. Kamu gitu saja kok nggak bisa. Dan sebetulnya bisa saja perkataan itu keluar dari diri sendiri. Yang bisa diucapkan atau yang tidak, ketika seorang merasa dirinya bodoh, ketika seorang merasa dirinya tidak mampu, begitu ya, dan itu mematikan, gitu ya, tidak membuat orang bersemangat sehingga dikatakan di sini kata-kata orang jujur menyelamatkan. Artinya orang jujur kata-katanya itu sendiri tidak mungkin kata-katanya tidak menyenangkan, tetapi bisa menyelamatkan. Karena memang konsep di belakangnya adalah bagaimana menyelamatkan. Sedangkan konsep di belakang dari kata-kata orang fasik adalah bagaimana mematikan. Menghancurkan di kemudian. Nah, ini menarik sekali. Berarti termasuk di era modern ini adalah apa saja yang kita ucapkan, bahkan kita unggah di media sosial ya. Bisa menjadi berkat, tapi sekaligus bisa juga menjadi alat bagi untuk membinasakan orang lain ya. Betul. Melalui hoax dan sebagainya. Hoax ya. Dan oleh karena itu selalu dikatakan kan saring dulu sebelum sharing. Nah, ketika kita meneruskan konten orang lain, kita harus menyaringnya. Tetapi ketika kita melihat konten sendiri, memproduk konten sendiri, maka kita perlu bersikap adil ya. Apakah ini membangun? Saya selalu suka kata-kata Rasul Paulus ya, segala sesuatu berguna. Tapi apakah membangun? Segala sesuatu berguna gitu ya. Tapi apakah membuat orang jadi semakin baik begitu ya? Kalau membuat orang menjadi semakin buruk, ya buat apa gitu kan? Buat apa gitu kan? Betul. Yang menarik Pak Pendeta juga terkait dengan tema kontras ini, saya berpikir demikian. Tapi kembali pertanyaannya, kenapa perlu kontras? Gitu? Itu karena mungkin ya. Dan saya meyakini memang di hadapan Allah berkait dengan standarisasi itu nggak ada abu-abu. Kalau nggak baik ya jahat.
kalau nggak benar ya salah, Ya, ya. kalau nggak tepat ya tidak tepat gitu Ya, ya. ya, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang abu-abu, nyambung ya. ya. Abu-abu bisa dikatakan itu hitam, Ya, ya. gitu ya. Tapi kontras karena memang Allah sendiri adalah Allah yang membenci Kejahatannya. kejahatan, tapi apa namanya bertindak benar, gitu Ya, ya. ya. Sehingga karena standarnya adalah Allah, Ya, kekudusan. maka kekudusan Allah, maka kontras itu menjadi penting. Ya. Persoalannya adalah manusia mungkin suka main yang di abu-abu, Ya, apa ya. namanya, yang penting tujuannya baik, Ya, betul. yang penting orang apa bisa terima gitu ya. Padahal dalam jangka pendek mungkin orang bisa terima, Ya. tetapi ketika dalam jangka panjang mungkin orang menjadi marah sama kita. Ya, ya. Karena ternyata apa yang kita nyatakan itu sesuatu yang mematikan gitu Ya. kali ya. Ya, ya. Ya, ini menarik sekali Pak Pendeta terkait penjelasan yang masalah titik abu-abu ini kan di Alkitab juga sering dijelaskan tentang suam-suam kuku ya. Ya, ya, Suam-suam ya. kuku, baik tidak, jahat juga tidak, panas tidak, dingin tidak gitu ya. Ya. Atau bahkan labil, kadang-kadang kita baik tapi tiba-tiba ada arus yang membuat kita harus mengikut orang, terpaksa mengikut orang. Nah, Ya. kadang jujur di hari lain ikuti dengan situasi lah, etika situasional. Ya. Apa saran Pak Pendeta terkait supaya kita bisa meneguhkan diri di, ya tentunya tidak mudah untuk menjadi putih di betul. tengah angkatan yang abu-abu dan hitam. Iya. Artinya kita sendiri secara pribadi harus buat standar. Ya. Standar buat diri sendiri. Ya. Tidak perlu standar itu dipaksakan buat orang lain, tetapi kita harus buat standar. Dan standarnya adalah karena kita adalah milik Allah, standarnya adalah Allah sendiri. Ya, ya, ya. Kekudusan Dia, ketegasan Dia, kebenaran Dia, keadilan Dia, gitu ya. Dan apa namanya? Menurut saya itu salah satu cara sederhana untuk memuliakan Allah ketika kita membuat standar kita menyesuaikan dengan standar Allah, bukan kebalikannya ya. Tapi kita kalibrasi agar kalau istilahnya gitar itu agar dawai kita itu sama dengan gelombangnya Allah gitu ya, menyamakan gelombang. Frekuensi nada ilahi ya. Iya, sehingga kita perlu tala di situ kan. Jadi standar Allah. Dan sebetulnya standar Allah sudah ada. Kita punya hukum, ada hukum yang positif, undang-undang, ada hukum yang yang secara budaya ada ya, misalnya kalau nggak mau disakiti ya jangan menyakiti gitu kan. Tapi intinya adalah standar Allah itu tuh yang harus selalu kita pakai dan menjadi iya. alat menilai, menimbang dan betul. mengambil putusan ya. Iya, karena di luar standar itu kita sudah tidak bertindak tepat lagi ya. 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 Berarti kan seperti juga tadi Pendeta Yoel menjelaskan terkait standar ini. Seperti juga pemain gitar, kita perlu berlatih dan terus berlatih ya. Bukan berlatih, kita perlu nyetem. Selalu nyetem. Selalu apa namanya? Untuk peka dengan steman ini kan berarti kan harus. Dan paling gampang kan kalau nyetem itu samakan senar gitar kita dengan piano misalnya. Dan sekarang udah ada alat itu di mana di komputer gitu ya. Aplikasi-aplikasi. Ada aplikasi yang menyamakan gitu ya. Gelombang itu. Dan menjadi penting tuh. Kalau si Daud punya kalimat yang bagus, lihat apakah jalanku serong. Jadi maksudnya dia hendak memperlihatkan dirinya kepada Allah, jejak-jejaknya kepada Allah, dan dia berkata kepada Allah, kalau jalan saya serong ya tolong diluruskan. Tapi berkait dengan Daud, tapi kan uniknya bahwa yang kita sebut hari ini tentang putih dan hitam, mengambil keputusan bagi orang baik dan orang fasik. Ada juga bahwa orang yang putih seperti Daud pun ada kalanya punya kelemahan ya. Betul. Seperti kita ketahui dari kisah-kisah perjalanan hidup Daud sendiri. Betul. Dan artinya kita pun sadar bahwa suatu ketika seperti saya sendiri pasti akan berlaku serong, tapi seperti tadi Daud harus segera mengambil, segera nyetem lagi tadi ya.
Yang penting kan kesadaran. Ya. Kesadaran bahwa jalan kita sudah serong. Kesadaran bahwa kita sudah menyimpang. Ya. Dan kesadaran bahwa kita ingin dirapikan, ingin diperbaiki, gitu kan. Ya. Persoalannya kan untuk sampai ke titik kesadaran nggak terlalu mudah karena orang mungkin merasa dirinya baik-baik saja. Apalagi kalau kita punya pandangan orang lain juga begitu ya. Orang lain juga begitu. Kenapa saya tidak boleh? Kan? Padahal ya standarnya adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena kita adalah ya milik Allah. Ya. Sebagai penutup ini Pendeta Yoel, mungkin menariknya adalah seperti tema-tema yang sebelumnya kita bahas tentang menjadi benar dan fasik ini, tentang kontras hidup ini. Segalanya tampaknya kembali lagi dimulai dari keluarga ya. Didikan dan asuhan dari kecil untuk memampukan anak-anak kita menimbang, menilai dan melihat mana yang putih, mana yang hitam, mana yang boleh, mana yang tidak ya. Ya, keluarga tentu berperan penting. Tapi kita juga menyadari ketika keluarga tidak menjalankan fungsinya, sebetulnya ada keluarga besar. Dan ketika keluarga besar tidak menjalankan fungsinya, sebetulnya juga ada gereja. Yang atau sekolah gitu ya, dan Allah bisa bekerja di dalamnya dengan banyak cara ya. Dengan banyak cara gitu ya. Tetapi ya tentu ketika anak lahir kan dia lahir dalam keluarga ya. Jadi ya tentu menjadi penting tuh keluarga kecil, keluarga besar, keluarga yang lebih besar lagi. Dan ya yang penting juga keluarga-keluarga itu entah kecil entah besar melibatkan Allah kali ya. Melibatkan Allah untuk membuat standar itu, setidaknya menerapkan standar atau menolong kita untuk menerapkan standarnya, gitu. Tidak menurunkan standar, tapi menerapkan standar. Menerapkan standar berarti paling tidak orang tua jadi teladan standar itu sendiri ya. Orang tua jadi teladan, gitu kan? Ya, menarik ya. Menarik juga Bapak Ibu Saudara bahwa tadi Pendeta Yoel juga sudah menjelaskan dalam kontras tadi. Begitu jalan kita serong, kita selalu harus mengingat. Kita selalu harus kembali ke jalan yang lurus. Ini mirip dengan etika Jawa ya, selalu harus eling dan langras podo ya, dalam hidup itu. Eling, ingat gitu ya. Selalu ingat. Kita selalu diajak untuk ingat, tidak lupa diri ya. Betul. Makanya orang Jawa kan nggak suka dikatakan lupa diri, lupa daratan, lupa akar. Itu bisa marah tuh orang ketika dibilang nggak tahu diri itu kan. Nggak tahu diri. Sakit rasanya dikatakan gitu. Nggak tahu diri. Padahal itu sesuatu yang menarik ketika bicara soal tahu diri, berarti dia tahu menempatkan diri. Dan tahu menempatkan diri berarti dia tahu posisi diri. Dan semestinya posisi manusia adalah selalu berusaha di bawah Allah. Hamba Allah. Betul. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Siap. Untuk diskusi kita pada petang hari ini, dan pasti dari kita memperoleh banyak manfaat dari diskusi tentang tema kontras ini. Kalau ingin lebih dalam lagi mendapatkan banyak manfaat dan berkat dari buku Jujur Melangkah, silahkan hubungi Tangan Terbuka Media. Ada alamatnya, ada websitenya, dan terima kasih telah bergabung dengan kami. Semoga tayangan petang hari ini membawa banyak berkat bagi sahabat media semua dalam menjalani hidup sehari-hari di tengah dunia. Dukung terus pelayanan kami, Tangan Terbuka Media, dalam membangun budaya mencintai buku dan cerita, membangun jiwa via media. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.